Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam jumpa kembali di channel saya, Romi Jago Ngoprek. Di video sebelumnya saya memperbaiki sebuah mikrofon wireless WSTR, dan untuk kali ini saya akan memperbaiki yaitu Magicom yang mati total. Sebelum saya bongkar Magicom ini, langkah apa saja sih yang saya harus kerjakan? Pertama, saya hidupkan ini dulu, apakah ini hidup atau mati. Yang kedua, bongkar bodi. Yang ketiga, analisa kerusakan. Yang keempat, penggantian spare part jika ada yang rusak atau mengakali jika tidak ada yang rusak. Yang kelima, perapihan dan uji commissioning. Oke, lanjut. Untuk cek elemen Magicom, kita atur ke selektor yang bagian ohm. Nah, ini teman-teman gambar handset, ini bagian ohm. Oke, kita tes dulu. Oke, kita tempelkan ujung tester ke elemen. Nah, ini yang ujung satunya lagi. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini nih. Nah, tester ada pergerakan, berarti si elemen ini masih hidup. Jika di tester tidak ada gerakan, nah si elemen berarti dia sudah pasti itu putus. Nah, ini ada pergerakan ya di testernya, berarti elemen masih hidup. Oke, kita tes kabel powernya. Ini kabel power LN, ini grounding ya. Grounding biasanya jarang dipakai juga. Ini kabelnya sudah tepok, makanya harus diganti. Kupas dulu. Ini kabel warna coklat, kita tempelkan. Ini kita atur ke bagian bajir aja, bunyi. Biasanya kalau kabel tersambung dia akan bunyi. Kalau terputus dia maka tidak ada suaranya. Tes dulu. Nah, ini ada bunyi ya. Kita cek kabel apakah putus atau tidaknya dengan cara pakai multitester. Ujung kabel coklat kita tempelkan ke kepala steker. Nah, berarti kabel coklat ini masih hidup ya. Coba kita tempelkan ke yang sebelahnya. Nah, ini tidak hidup. Nah, ini masih tersambung. Kita cek yang kabel biru. Ujungnya kita tempelkan ke probe tester. Terus yang warna hitam kita tempelkan ke kepala steker yang bagian ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kabelnya ada yang terputus yang bagian N-nya, netralnya. Nah, ini enggak ke sini enggak bunyi, ke sini enggak bunyi. Berarti kabelnya ada yang putus dalam. Nah, untuk putus kabel dalam lebih baiknya ganti saja, karena harus diurut dulu di bagian mana yang putusnya, kita nggak tahu. Yang jelas harus ganti kabelnya. Adapun groundingnya ini sudah tepok juga. Bisa sih ujung ini nih kita tempelin ke yang kepala steker yang ketiga. Nah, ini udah tepok ya, udah rusak, jadi susah saya mengambilnya. Tuh, putus. Kita tes aja, coba masih nyambung nggak yang ground.
Nah, nggak nyambung juga karena udah jelek banget nih. Kita tes yang kabel normal, ujung ini ke yang merah. Nah, ini bunyi, berarti yang merah ini tersambung ke sini, ujung ketemu ujung. Nah, oke. Sekarang yang kedua, pindahkan ke sebelahnya, dan ini kita cek yang biru. Nah, bunyi, berarti ini kabel normal ya, masih bisa dipakai untuk ganti yang kabel tadi yang udah tepok, udah putus dalam. Nah, oke, kita lanjut ke pemasangan kabelnya. Saya pindahin dulu ininya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita sambung sekun merah ke kabel yang merah juga. Ini sekun yang kabel putih kita tempelkan ke warna yang biru. Nah, supaya kuat, saya mau tambahin timah. Ininya mau saya lelehin timah biar kuat kalau ke. Udah selesai, kita tutup dengan pelindung karet supaya lebih aman. Sebelahnya pun juga sama, tutup dengan karet. Oke, nah setelah ini tersambung, kita lindungi lagi dengan anti panas. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Nah, setelah ini baru kita ikat dengan kabel tis ya. Nah, ini kabel tis kita ikat biar rapi. Nah, ini panjangan kita potong aja. Oke, penyambungan kabel udah selesai, tinggal kita perapihan. Kita ukur dulu panjangnya segimana. Kita ukur dulu. Nah, kira-kira segini. Kita kunci. Kita kunci bagian kabelnya supaya aman kalau ditarik dia tidak ikut, kabel dalamnya tidak ikut. Jadi kita kunci dulu.
kencangkan. Satu lagi. Nah, kencangkan pun juga. Oke, udah aman. Kita tutup. Pasang ring. Lalu kencangkan. Nah, saya pakai kunci Y ini pengencangannya. Satu, dua, tiga, udah kenceng. Oke, udah pemasangan rapi. Saatnya kita mau ke tes apakah udah nyala atau belum ya. Ini posisi off. Jika nyala, maka indikator di sini ada nyala merah indikatornya. Misalkan belum berhasil, berarti ini nggak nyala. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Door. Nah, oke, ini posisi off. Kita nyalain. Tadang, berhasil. Ini sudah nyala. Ini udah pasti nyala ya, pasti panas. Kita off. Kesimpulannya adalah alat rice cooker ini rusaknya di kabel powernya. Ini udah selesai saya perbaiki, mantap ya, udah bisa nyala. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like and comment, share jika kalian suka. Assalamualaikum.